she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race and I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Kontrak Bojan Hodak segera habis di Persib, boleh negosiasi dengan PSSI untuk jadi pelatih timnas Indonesia. Masa depan Bojan Hodak bersama Persib Bandung akan segera berakhir. Dalam waktu dekat ini, pelatih asal Kroasia itu boleh dipersilahkan untuk bernegosiasi dengan klub lain ataupun PSSI. Bojan Hodak didatangkan Persib pada Liga 1 2023/2024 untuk menggantikan Luis Milla. Saat datang ke Bumi Pasundan, supporter Persib, Bobotoh, tidak terlalu percaya dengan Bojan Hodak bisa membawa Maung Bandung berprestasi. Pasalnya, Bobotoh masih berharap dengan Luis Milla. Ex-pelatih PSM Makassar itu membuktikan diri bahwa ia bukan juru taktik kaleng-kaleng. Persib dipoles menjadi klub menakutkan hingga akhirnya keluar sebagai juara Liga 1 2023/2024. Manajemen Persib langsung memperpanjang kontrak Bojan Hodak sampai tanggal 31 Mei tahun 2026. Lagi-lagi, ex-pelatih timnas U19 Malaysia itu mampu membawa Persib menjadi juara Liga 1 2024/2025. Tidak hanya itu, Persib kini semakin bersinar di ACL Champions League 2025/2026. Kini, kontrak Bojan Hodak bersama Persib menyisahkan 6 bulan lagi. Manajemen Persib belum terlihat melakukan perpanjangan kontrak kepada pelatih berkepala Plontos tersebut. Jika itu tidak dilakukan dalam waktu dekat, maka Bojan Hodak boleh dipersilahkan berdiskusi dengan klub lain sejak tanggal 1 Desember tahun 2025. Sesuai peraturan, pemain dan pelatih boleh berdiskusi dengan klub saat kontraknya menyisahkan 6 bulan lagi untuk mendapatkan pekerjaan pada tanggal 1 Juni tahun 2026. Situasi ini pun akan dilihat oleh sejumlah klub untuk bernegosiasi dengan Bojan Hodak. Termasuk PSSI yang bisa saja membawa Bojan Hodak ke timnas Indonesia. Kursi pelatih timnas Indonesia saat ini sedang kosong usai Patrick Kluivert keluar. Di media sosial, Bojan Hodak dinilai layak menukangi timnas Indonesia. Pasalnya, Bojan Hodak sudah menunjukkan prestasi gemilang di sepak bola Indonesia bersama Persib dan PSM Makassar. Adapun saat ini PSSI belum juga mengumumkan pelatih baru timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah menyebut ada 5 kandidat pelatih yang akan menukangi timnas Indonesia. Meski begitu, Erick Thohir tidak menyebut nama pelatih tersebut. Tom Haye akhirnya angkat bicara usai dapat hukuman sangat berat dari FIFA setelah bawa Persib Bandung remontada atas Selangor FC. Pemain timnas Indonesia, Tom Haye, akhirnya muncul setelah resmi mendapat sanksi berat dari FIFA dan membantu Persib Bandung meraih kemenangan luar biasa melawan Selangor FC di AFC Champions League 2, ACL 2, 2025/2026. FIFA resmi menjatuhkan hukuman berat kepada gelandang andalan Persib Bandung dan timnas Indonesia, Tom Haye. Keputusan ini muncul tak lama setelah ia tampil luar biasa dan membawa Maung Bandung meraih kemenangan dramatis atas Selangor FC. Tom Haye sebelumnya menjadi salah satu sosok sentral dalam kebangkitan luar biasa Persib di Stadion MBPJ, Malaysia, Kamis, tanggal 6 November tahun 2025. Dalam duel sengit itu, skuad asuhan Bojan Hodak mampu melakukan comeback heroik usai tertinggal 2 gol lebih dulu dan akhirnya menutup laga dengan skor 3-2 untuk kemenangan Pangeran Biru. Berdasarkan catatan Votebomb, Haye mendapat rating tinggi yakni 8,0. Ia tercatat menciptakan 6 peluang emas, mengirimkan 43 umpan akurat dari total 50 percobaan, serta melepaskan 3 tembakan.
Namun di balik performa apik itu, muncul kabar tak sedap. FIFA secara resmi mengumumkan bahwa Tom Haye dijatuhi hukuman disiplin terkait tindakan tidak sportif terhadap perangkat pertandingan dalam laga Timnas Indonesia kontra Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang berlangsung pada tanggal 11 Oktober tahun 2025, dan berakhir dengan kekalahan Garuda 0-1. Pelanggaran disiplin oleh pemain dan ofisial berupa tindakan tidak sportif terhadap perangkat pertandingan, tulis FIFA dalam keterangan resminya. Akibat pelanggaran tersebut, Tom Haye diganjar 2 hukuman berat. Pertama, denda sebesar 5.000 franc Swiss atau sekitar 103 juta rupiah. Dan kedua, larangan bermain dalam 4 pertandingan internasional bersama Timnas Indonesia. Setelah menghadapi 2 momen besar tersebut, Tom Haye akhirnya bereaksi. Melalui akun Instagram pribadinya, gelandang berusia 30 tahun ini mengaku sangat senang bisa membantu Persib meraih kemenangan atas Selangor FC. Cara sempurna untuk memulai beberapa hari libur, bangga dengan tim dan kemenangan lainnya pada malam spesial di Kuala Lumpur, tulis Tom Haye. Namun, ia mengakui dalam beberapa bulan terakhir, banyak hal yang terjadi, termasuk kegagalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 hingga hukuman FIFA. Bulan-bulan terakhir ini telah menjadi beberapa bulan yang paling intens. Tidak ada waktu untuk beristirahat atau bahkan memproses semuanya. Waktunya mengambil napas dan menikmati hari-hari ini, lanjutnya. Bersyukur atas pelajaran, orang-orang di sekitar saya dan semua orang yang mendukung saya setiap hari, pungkas Tom Haye. Pelatih Persib Bojan Hodak sindir Johor Darul Takzim, dominasi JDT justru merusak sepak bola Malaysia. Bojan Hodak menganggap dominasi Johor Darul Takzim di Liga Malaysia justru melemahkan klub-klub pesaing. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengomentari sepak bola Malaysia setelah kemenangan di Liga Champions Asia 2. Persib Bandung baru saja mengalahkan utusan Malaysia, Selangor FC, dalam 2 laga AFC Champions League 2025/2026. Maung Bandung memenangi laga kandang dengan skor 2-0, lalu mencuri 3 poin di markas lawan dengan skor 2-3. 2 hasil positif itu membawa Persib memuncaki klasemen grup G dengan 10 poin, sedangkan Selangor terbenam di dasar klasemen. Usai pertandingan, Bojan Hodak mengurai salah satu faktor mengapa klub Malaysia tampil melempem di Asia. Hodak punya segudang pengalaman di sepak bola Asia Tenggara, setelah melatih di Kamboja, Malaysia, dan kini Indonesia. Menurut pelatih asal Kroasia itu, sepak bola Malaysia sulit berkembang karena terjadi monopoli juara liga. Dalam 11 musim terakhir, Johor Darul Takzim menjadi tim yang tak terkejar oleh klub-klub lain. Perbedaannya untuk sekarang, Liga Malaysia dan Liga Indonesia lebih terasa antusiasmenya, ucap Hodak. Karena di Malaysia, ada tim yang menjadi juara terus hingga 11 tahun, jelasnya. Tim-tim lain tidak cukup terorganisasi untuk menjadi pesaing, urainya. Dominasi satu tim membuat akses menuju hadiah juara atau hadiah tampil di Liga Champions Asia Elite hanya dikuasai tim tersebut. Tim lain di Malaysia hanya berebut menjadi peringkat kedua atau ketiga, sehingga tak mendapatkan reward maksimal. Hal itu diperparah dengan inkonsistensi klub untuk bersaing di papan atas, serta masalah finansial yang mendera klub Malaysia. Belakangan, pemilik JDT Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim memperkeruh keadaan saat Malaysia disanksi FIFA akibat pemain naturalisasi ilegal. Ironisnya, Hodak sendiri adalah orang yang mengawali imperialisme JDT. Hodak merupakan pelatih pertama yang membawa JDT menjuarai Liga Malaysia pada 2014. Ia kini berusaha mengulangi hal tersebut di Indonesia dengan membawa Persib menjuarai Liga Indonesia 2 musim beruntun. Sementara di Indonesia berbeda, Anda harus menghadapi 6-7 tim yang memiliki peluang menjadi juara, ujar Hodak.
Persib kini berada di peringkat 4 Super League 2025/26, di bawah Borneo FC, Persija Jakarta, dan Malut United. Lini belakang Persib makin stabil, ini peran ex-Como Federico Barba. Persib Bandung tanpa bek asal Italia, Federico Barba, ketika menghadapi Selangor FC dalam ajang AFC Champions League 2, ACL 2, 2025/2026, tanggal 6 November, rekor clean sheet Persib dalam 5 pertandingan beruntun pun tercoreng dengan Selangor mencetak 2 gol pada 45 menit laga di Stadion MBPJ, Petaling Jaya, tersebut. Beruntung, pasukan mau menunjukkan daya juang tinggi di bawah instruksi jitu pelatih Persib Bojan Hodak, sehingga tim kesayangan Bobotoh bisa tersenyum lebar usai berbalik unggul di babak kedua dengan skor 3-2. Barba melewatkan laga ini karena sakit, tetapi Hodak jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwa bek kelahiran Roma, Italia, tersebut adalah satu sosok pemimpin di pertahanan. Barba adalah pemain berpengalaman dan dia membawa stabilitas di barisan belakang karena dia merupakan sosok pemimpin, sebut Hodak. Persib sebenarnya punya menara kembar di pertahanan yakni Julio Cesar dan Patricio Matricardi. Namun dua pemain tersebut cenderung pendiam, bukan tipe pengorganisir lini belakang seperti Barba. Julio dan Patricio, adalah dua pemain yang sangat bagus, tapi mereka mungkin masih terlalu pendiam, nilai Hodak. Terutama Pato, dia bermain dengan fantastis, tapi dia itu pendiam dan bukan sosok yang terkadang bisa memanggil rekan setim, mengatur dan berteriak, paparnya. Barba adalah pelengkap dalam pertahanan Persib. Selain itu jam terbangnya di Liga Italia cukup fantastis, bisa membawa Como 1907 promosi ke Serie A. Bek jebolan Akademi AS Roma itu tenang di lini belakang, menyuguhkan stabilitas, pemain di sekelilingnya pun turut ikut bisa berkembang. Barba yang memiliki itu, dan itu merupakan alasan kenapa kami merekrutnya. Dia tenang ketika menguasai bola dan menyuguhkan stabilitas, tuturnya. Karena itu, sekarang pemain yang ada di sekelilingnya ikut berkembang dan menjadi lebih baik. Jadi tentu kami memerlukan pemain seperti dia, ucap Hodak. Sepak bola kini harus mampu membangun serangan dari sektor pertahanan, dari mulai goal kick hingga penetrasi ke depan. Hodak butuh bek yang bisa membangun serangan dari bawah. Karena itu ia harus punya bek dengan ketenangan, dan percaya diri menguasai bola. Barba dianggap memenuhi kriteria tersebut, teknik kaki kirinya sangat diandalkan dan membantu tim Persib baik ketika bertahan maupun menyerang. Barba adalah pemain berpengalaman dan bisa membaca permainan dengan sangat baik. Secara teknik, dia itu sangat bagus ketika bersama bola, jadi ini membantu kami, ujar Hodak. Terkadang ketika kami berada di bawah tekanan, kami perlu pemain yang tenang ketika menguasai bola dan memberi waktu jeda bagi pemain depan dan pemain belakang itu sendiri. Jadi tentu dia sangat banyak membantu kami, ulasnya. Cukup 1 poin lagi bagi Persib Bandung lolos babak 16 besar AFC Champions League 2 2025/2026. Persib Bandung cukup hanya memiliki 1 poin lagi untuk bisa lolos babak 16 besar AFC Champions League 2 2025/2026. Persib Bandung berhasil mengalahkan Selangor dalam 2 laga beruntun dalam fase grup G ACL 2025/2026. Hasil ini membawa Maung Bandung ke puncak klasemen dengan 10 poin. Persib Bandung pun menghentikan langkah Selangor FC yang sudah dipastikan gagal lolos dengan 0 poin dari 4 kekalahan, 2 diantaranya oleh Maung Bandung. Sementara itu, Bangkok United berada di posisi 2 dengan 9 poin dan Lion City Sailors di posisi 3 dengan 4 poin. Persib Bandung mencatatkan hasil impresif dengan menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan selama fase grup G berlangsung. Tim asuhan Bojan Hodak ini mencatatkan 3 kali kemenangan dan 1 hasil imbang. Kini, Persib hanya butuh 1 poin lagi untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Di atas kertas,
Persib Bandung hanya bersaing dengan Lion City Sailors untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Tim asal Singapura ini menjadi satu-satunya tim yang mampu menahan imbang Maung Bandung. Hal ini membuat pertemuan tim di laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Bisan, Singapura, tanggal 26 November tahun 2025 menjadi penting bagi Maung Bandung. Hasil imbang pun membuat Persib Bandung berhasil mengunci 16 besar dengan tak akan lagi tersusul oleh Bangkok United dan Lion City Sailors. Sementara itu, hasil berbeda akan terjadi jika akhirnya Persib kalah dari Lion City Sailors dan Bangkok United mengalahkan Selangor FC. Maka tim wajib menang dari Bangkok United di laga terakhir yang akan berlangsung tanggal 10 Desember tahun 2026 mendatang. Jika lagi-lagi Persib mencatatkan kekalahan, maka nasib Maung Bandung akan ditentukan oleh laga terakhir di mana Lion City Sailors bertemu dengan Selangor FC. Jika akhirnya Lion City Sailors mencatatkan 2 kemenangan, maka Persib bisa saja berbalik menjadi posisi ketiga di klasemen akhir. Untuk itu, penting bagi Persib Bandung tetap fokus untuk 2 laga terakhir. Apalagi jika lolos ke babak 16 besar. 2 wakil Indonesia akan mengawinkan sejarah dengan pertama kali lolos fase knockout di 2 ajang Asia. Hal ini karena sudah ada Dewa United, yang lebih dahulu lolos babak perempat final AFC Challenge League 2025 per 2026. Berkaca pada musim lalu, tim asal Indonesia memang bersinar di kasta ketiga kompetisi Liga Champions Asia ini. Madura United sudah lebih dahulu mencicipi babak semifinal AGL musim 2024 per 2025 lalu. Sementara itu, Persib Bandung berjuang untuk membayar hasil buruk di penampilan perdana mereka di ajang ACL2 2024 per 2025 lalu. Saat itu, Persib Bandung berada di dasar klasemen dengan hanya mencatatkan 5 poin dari 1 kali menang dan 2 hasil imbang serta 3 kekalahan. Diakui bukan mengakui, warga Malaysia sebut Persib Bandung seperti JDT. Warga Malaysia menyebut Persib Bandung seperti klub raksasa Liga Malaysia, Johor Darul Takzim, JDT. Pengakuan itu dilontarkan setelah Pangeran Biru menang atas Selangor FC. Persib Bandung menaklukkan Selangor FC pada matchday keempat grup G AFC Champions League 2, ACL 2, 2025 per 2026. Pangeran Biru mampu remontada di markas Selangor dengan skor 3-2. Bermain di Stadion MBPJ, Malaysia, Kamis, tanggal 6 November tahun 2025. Malam WIB, Persib sempat tertinggal lebih dulu dengan skor 0-2. Mereka kebobolan oleh gol Zak Klav, 3, dan gol bunuh diri Patricio Matricardi, 17. Namun, sang juara bertahan Liga Indonesia itu secara mengejutkan sukses membalikkan keadaan. 3 gol Persib dicetak pada babak kedua melalui brace Adam Alis, 81, dan 90+7, serta Andrew Jung, 49. Berkat kemenangan remontada atas Selangor FC, Persib pun kembali mempertahankan posisi puncak klasemen grup G. Wakil Indonesia itu memimpin dengan koleksi 10 poin dari 4 laga. Persib meraih 3 kemenangan dan 1 hasil imbang, sementara Selangor FC menjadi juru kunci. Khusus untuk Pangeran Biru, mereka hanya butuh 1 poin lagi untuk lolos ke babak 16 besar ACL 2 musim ini. Dalam laga terdekat di ACL 2, Persib akan bertandang ke markas wakil Singapura, Lion City Sailors. Maung Bandung cukup meraih 1 poin untuk mengunci posisi 2 besar dalam laga pada tanggal 26 November itu. Menariknya, kemenangan atas Selangor FC membuat Persib Bandung disoroti oleh warga Malaysia, khususnya fans Selangor dengan akun Selangor Fanatik Official. Mereka kecewa karena langkah tim kebanggaannya harus dihentikan oleh Persib. Tahun ini kita ikut 4 kompetisi. Tidak mungkin bisa ikut semua dan turnamen ACL 2 ini salah satu turnamen yang terpaksa dikorbankan demi jalur yang lain dan Anda gak belajar dulu soal siapa Persib Bandung ini. Tulis akun Selangor Fanatik Official. Lebih lanjut,
Fans Selangor FC yang notabene bagian dari warga Malaysia itu memuji Persib. Bahkan, mereka menyebut Maung Bandung seperti JDT di Liga Malaysia yang sulit untuk dikalahkan. Bedanya, kata Selangor Fanatik Official, Pangeran Biru berkompetisi di liga yang dianggap sehat dan kompetitif. Sementara JDT dinilai bermain di Liga Petani alias liga yang didominasi secara tidak adil oleh satu klub top saja. Kalau Liga Malaysia ada JDT, di Liga Indonesia ada Persib Bandung. Bedanya Persib berkompetisi di liga dengan cara yang sehat, sedangkan JDT memakai cara berkompetisi yang palsu, tulis Selangor Fanatik Official. Namun dari segi kualitas pemain, kedua tim hampir sama. Mungkin JDT memiliki sedikit lebih banyak pemain berkualitas, tambah warga Malaysia itu. Jadi kalau bicara soal pertandingan, lihatlah semuanya secara menyeluruh. Lihatlah performa dan semangat pemain. Jangan hanya menyerang seperti banteng yang bermain dengan sekop, tulisnya lagi. Persib Bandung juga diakui oleh salah satu jurnalis asal Malaysia, Avineswaran. Dia menyebut Pangeran Biru sebagai salah satu tim terbaik di ASEAN dan berharap bisa melangkah jauh di Asia. Ini metodologis, kuncinya adalah kontinuitas dan menggali budaya yang saya yakini sebagai salah satu yang terbaik di Asia Tenggara, tandasnya. 2 remontada Persib si, badut Asia, julukan itu disematkan sebagian pihak kepada Persib Bandung sejak mentas di AFC Champions League 2, ACL 2, 2024/2025. Itu karena Persib meraih hasil jauh dari sempurna. Saat itu, Persib yang baru pertama kali mentas di ACL 2, benar-benar dibuat kesulitan. Bahkan, Persib jadi juru kunci grup F dan gagal lolos ke babak berikutnya. Di fase grup, Persib saat itu hanya sekali menang, 2 kali imbang, dan 3 kali kalah, sehingga berbagai sortan pun mengalir deras. Mereka yang mencintai Persib melancarkan kritik tajam. Mereka yang membenci memberi Persib julukan macam-macam. Persib disebut badut Asia, beban Indonesia di Asia, hingga El Sosmed. Namun, yang paling dominan di antara berbagai julukan itu adalah badut Asia. Namun, Persib yang kembali tampil di ACL 2 2025/2026 datang dengan kekuatan berbeda. Mayoritas pemainnya baru, skema permainan baru, hingga semangat lebih menggila. Tim asuhan Bojan Hodak pun membuktikan diri musim ini tak boleh dipandang sebelah mata oleh musuh-musuhnya, termasuk para pembenci. Persib si, badut Asia, menjelma jadi kekuatan mengerikan. Namun kekuatan mengerikan itu tak datang secara instan. Persib butuh waktu agar bisa membuat lawan-lawannya ketakutan. Persib sendiri musim ini tergabung di grup bersama Lion City Sailors, Singapura, Bangkok United, Thailand, dan Selangor FC, Malaysia. Sebelum ke fase grup, Persib lebih dulu mengalahkan Manila Tiger, Filipina, di babak kualifikasi dengan skor 1-0. Langkah nyata dimulai dengan menjamu Lion City Sailors pada tanggal 18 September tahun 2025 di Stadion GBLA. Saat itu, Persib hanya menuai skor 1-1. Para pembenci pun kembali menggaungkan julukan badut Asia untuk Persib, terutama di media sosial. Namun setelah itu Persib tak terbendung. Bangkok United dikalahkan di kandangnya, Selangor FC dihajar di Bandung dan di Malaysia. Kini, Persib jadi pemuncak klasemen sementara grup G. Maung Bandung mengoleksi 10 poin dan hanya butuh 1 poin saja untuk memastikan lolos ke babak berikutnya. Yang menarik, berkat pencapaian Persib, ranking Liga Indonesia merangkak naik. Liga Indonesia kini ada di urutan ke-10 peringkat kompetisi AFC Wilayah Timur dengan 24.049. Hasil itu juga tidak terlepas dari hasil manis yang diraih Dewa United TD di pentas AFC Challenge League. Sehingga, musim 2026/2027 nanti, Indonesia bisa memiliki 2 wakil di ACL 2. Yang menarik, dari 2 musim perjalanan Persib di ACL 2,
Ada momentum yang begitu epik, hal itu diyakini bakal terus dikenang bobotoh. Momen itu adalah remontada alias comeback, Persib mampu membalikkan keadaan, dari tertinggal menjadi berbalik menang. Bahkan, momentum ini terjadi di laga tandang. Itu terjadi dalam 2 musim beruntun. Laga ini digelar pada tanggal 7 November tahun 2024 di kandang Lion City Sailors. Persib tertinggal pada menit 9 lewat gol Sawal Anwar. Bahkan, pada menit 23 Lion City Sailors menggandakan skor menjadi 2-0. Skor ini bertahan hingga babak pertama usai dan laga seolah akan jadi milik tuan rumah. Memasuki babak kedua, Persib memperlihatkan mental tak kenal menyerahnya. Yang epik, Persib berhasil mencetak 3 gol di menit-menit akhir laga. David da Silva mencetak gol pada menit 82 lewat sundulannya. Setelah itu, Matteo Kocijan melepas tendangan roket pada menit 90+3 yang menghujam gawang Lion City Sailors. Tyrone Del Pino jadi aktor kunci lewat golnya yang dicetak pada menit 90+5. Skor pada akhirnya menjadi 3-2. Hasil yang disambut begitu luar biasa mengingat perjuangannya tak biasa. Remontada di pentas Asia terjadi lagi di ACL 2 musim ini, tepatnya saat Persib dijamu Selangor FC di Stadion MBPJ, Petaling Jaya, Malaysia, tanggal 6 November tahun 2025. Persib dibuat tersentak lewat gol cepat yang dicetak Rigor Moraes pada menit ketiga. Pada menit 17, Persib tertinggal 0-2 setelah Patricio Matricardi mencetak gol bunuh diri. Di titik ini, supporter Selangor FC berada di atas angin. Selangor FC pun menurunkan intensitas serangannya seolah merasa laga akan berakhir jadi milik mereka. Namun, Persib membuktikan diri sebagai badut Asia, yang kini berbeda kelas. Badut yang bukan untuk ditertawakan, tapi yang menghadirkan kebahagiaan sekaligus kengerian. Persib bangkit di awal babak kedua. Menit 48 Andrew Jung mencetak gol. Menit 81 giliran Adam Alis yang mencetak gol lewat skema serangan balik. Ia sukses menuntaskan umpan yang dikirim Mark Klok. Hal krusial terjadi pada menit 90+7. Kiper Si Izan Nazrel menerima back pass dari salah seorang pemain Selangor FC. Dalam kondisi tak siap, ia lalu berusaha menendang bola. Sial, bola ditendang tak sempurna. Bola lalu jatuh ke arah Adam Alis. Pemain berposisi gelandang itu menyambut bola dengan sontekan. Bola meluncur ke gawang dan mengubah skor menjadi 3-2. Tak lama berselang, laga berakhir. Itu jadi laga tandang kedua di ACL yang dimenangkan Persib. Sebelumnya, Persib menang 2-0 atas Bangkok United di kandangnya. Respons AFC soal ricuh supporter dalam laga Selangor FC vs Persib, Gergasi Merah terancam hukuman. Asian Football Confederation, AFC, memberikan tanggapan soal kericuhan supporter yang terjadi dalam pertandingan Selangor FC vs Persib di AFC Champions League 2 2025/2026. Selangor FC menjamu Persib pada matchday keempat di MBPJ Stadium, Kamis, tanggal 6 Juli tahun 2025, malam. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh Persib dengan skor 3-2. 2 gol Selangor FC dicetak oleh Krigor pada menit ketiga dan bunuh diri bek Persib Patricio Matricardi, 17. 3 gol Persib dicetak oleh Andrew Jung pada menit ke-49 dan Adam Alis, 81, dan 90+7. Setelah pertandingan itu, terjadi kericuhan yang melibatkan supporter. Selangor FC berpeluang mendapatkan hukuman atas soal keamanan dan kekacauan yang terjadi. Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, pihaknya akan mengambil tindakan tepat. Akan tetapi pihaknya menunggu laporan lengkap untuk mengetahui apa yang terjadi. AFC menanggapi masalah keamanan dengan serius dalam pertandingan, tetapi kami menunggu laporan lengkap terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang terjadi, kata Windsor Paul John, dilansir dari Harian Metro.
Setelah menerima laporan lengkap, laporan tersebut akan diteruskan ke Komite Disiplin AFC, ujarnya. Sementara itu dilaporkan juga kerusuhan yang melibatkan penonton yang berkelahi di area pendukung tim tamu. Selain itu beberapa pendukung memasuki lapangan setelah laga berakhir, namun dihentikan oleh petugas keamanan sebelum sempat mendekati pemain Selangor FC. Pendukung tuan rumah juga dilaporkan masuk ke ruang VIP dan merusak beberapa fasilitas umum di area itu. Sementara itu, hasil laga di atas membuat Persib tetap di posisi pertama grup H dengan 10 poin. Selangor FC tersingkir dari AFC Champions League 2. Tim berjulukan Gergasi Merah itu di posisi terakhir tanpa poin dari 4 pertandingan. Selangor tak ada harapan lolos meski menyisakan 2 pertandingan, melawan Bangkok United dan Lion City Sailors. Taktik jitu di balik comeback Persib, Bojan Hodak bongkar rahasia bangkit usai tertinggal. Persib Bandung berhasil mencatat kemenangan comeback sensasional 3-2 atas Selangor FC dalam laga matchday keempat AFC Champions League 2, ACL 2, 2025/2026, Kamis, tanggal 6 November tahun 2025. Meskipun sempat tertinggal 0-2 di babak pertama, Maung Bandung bangkit di babak kedua berkat gol Andrew Jung dan brace Adam Alis. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengakui timnya memulai laga tanpa fokus dan agresivitas, namun puas dengan raihan 3 poin penuh. Persib Bandung mengawali pertandingan di Stadion Petaling Jaya, Malaysia, dengan buruk dan harus membayar mahal akibat kelengahan tersebut. Pelatih Bojan Hodak secara jujur mengakui bahwa timnya tidak bermain dengan agresif di awal pertandingan. Bagi saya, ketinggalan 0-2 itu tentunya hasil yang buruk dan setelah 30 menit kami mulai bisa bermain, kata Bojan. Hodak menduga, rentetan tidak kebobolan di 5 laga sebelumnya mungkin membuat pemain merasa terlalu rileks atau percaya diri berlebihan di 10 menit awal. Kunci kebangkitan Persib terjadi di babak kedua setelah Bojan melakukan pergantian pemain. Kami di babak kedua kami bisa mulai rileks dan bisa mencetak gol. Di babak kedua, setelah melakukan pergantian, kami mulai bermain lebih agresif dan bisa mencetak gol kedua, dan mulai bisa mendominasi, jelasnya. Comeback Persib dimulai oleh Andrew Jung, disusul oleh Adam Alis yang mencetak 2 gol krusial, termasuk gol penentu di menit-menit akhir pertandingan. Selain puas dengan raihan 3 poin, Bojan Hodak turut mengapresiasi kehadiran Bobotoh yang memberikan dukungan langsung di stadion. Hodak menilai Persib seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol andai kiper Selangor tidak melakukan penyelamatan gemilang. Pada babak kedua, seandainya kiper mereka tidak melakukan penyelamatan, mungkin ada 6-7 gol yang bisa tercipta, ujarnya. Kemenangan dramatis ini menjadi momen yang menyenangkan bagi tim pelatih dan pemain. Bagus fans bisa berada di sini, ini adalah satu pertandingan yang bisa dinikmati. Jadi semua pemain dan tim pelatih merasa senang, tutup Bojan. Kemenangan ini memperkokoh posisi Persib di puncak klasemen grup G ACL 2, sekaligus menjaga peluang besar mereka untuk lolos ke babak 16 besar. Bojan Hodak sebut Persib Bandung menang karena mentalitas pemain. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memuji mentalitas dan kerja keras para pemainnya seusai mengalahkan Selangor FC. Pria asal Kroasia itu menilai anak asuhnya berhasil bangkit pada babak kedua setelah kebobolan 2 gol terlebih dahulu. Awal pertandingan berjalan kurang memuaskan karena kami memulai dengan tempo yang lambat. Namun pada babak kedua, para pemain menunjukkan karakter sejati dan mengambil alih permainan, ujar Hodak dikutip dari laman resmi klub, Jumat, tanggal 7 November tahun 2025. Persib Bandung bertandang ke markas Selangor FC pada lanjutan grup G Liga Champions Asia 2 2025/2026, Kamis, 6/11, malam WIB. Bermain di Stadion Petaling Jaya, Malaysia, tim asuhan Bojan Hodak sempat tertinggal 2 gol lebih dulu pada babak pertama lewat gol Krigor
3, dan Patricio Matricardi, 17. OG. Namun, Persib bangkit pada babak kedua lewat gol Andrew Jung, 49, yang memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Momentum itu berlanjut setelah Adam Alis mencetak 2 gol beruntun, 81-90+7, untuk memastikan kemenangan 3-2 bagi Persib Bandung. Menurut Hodak, kemenangan Persib menjadi bukti kuatnya mental dan determinasi para pemainnya untuk tidak menyerah hingga peluit akhir. Hodak juga mengapresiasi profesionalisme skuadnya yang tetap fokus menjalani persiapan meski jadwal padat. Kami memiliki 5 hari persiapan sebelum bertolak ke Malaysia dan memutuskan untuk tidak kembali ke Bandung. Itu membantu kami punya waktu recovery yang lebih baik. Saya sangat senang dengan kerja keras dan disiplin para pemain, imbuh Hodak. Bojan Hodak ungkap penyebab dibalik start buruk Persib hingga comeback lawan Selangor FC. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menyebut para pemain terlalu percaya diri sehingga melakukan start yang buruk, tetapi dia puas Maung Bandung sukses mengalahkan Selangor FC. Persib berhasil mengalahkan Selangor FC dalam laga keempat grup G AFC Champions League 2 2025/2026 di Stadion Petaling Jaya, Malaysia, Kamis, tanggal 6 November tahun 2025. Dalam pertandingan ini, Persib sebenarnya sempat tertinggal 0-2 pada babak pertama. Tim tuan rumah memimpin lebih dulu lewat gol yang dicetak Rigor Moraes pada menit ketiga dan gol bunuh diri Patricio Matricardi di menit ke-17. Skor itu sempat bertahan hingga babak pertama berakhir, tetapi saat masuk babak kedua, Maung Bandung berhasil bangkit. Tim kebanggaan Bobotoh tersebut sukses melakukan comeback melalui gol yang dicetak Andrew Jung pada menit ke-49. Kemudian Adam Alis berhasil mencetak brace pada menit ke-81 dan 90+7. Gol injury time tersebut sukses menyelamatkan Mark Klok dan kawan-kawan hingga akhirnya langkah lolos ke babak selanjutnya pun berada di depan mata Persib. Persib memang semakin kokoh di puncak klasemen grup G, tetapi laga melawan Selangor FC tak berlangsung mudah bagi mereka.